Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Meskipun sedikit kita anak umat yang dipilih oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama membentangkan lidahnya. Sweet sweet manis manis. Ya, lebih sayang sama kau. Haleluya.
apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan kerjakan, suka sama Tuhan. Meskipun dunia ini akan lenyap, meskipun matahari tidak akan berkilat, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan daripada nama Tuhan. Haleluya. Biarkan bumi mesti berlalu. Haleluya. Biarkan bulan tak bersinar lagi, tapi firman Tuhan akan selalu digenapi. Haleluya. Mari kita dibuat berada sekalian, kita bersama berdiri memuji dan memuliakan daripada Tuhan. Yesus pokok dan tinggalnya matikan berkuasa. Haleluya. Good.
Pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, dalam menyenangkan hati-Mu, jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mari Ibu Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara, sampaikan sehati-Mu Tuhan, biar kami melangkah bersama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berkata syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita bersyukur, ya. Pagi hari ini kita mengkuduskan hari Sabat. Nah, sebagian sidang jemaat Tuhan mungkin saat ini sedang pergi keluar kota, tapi seberapa kita yang hadir di pagi hari tentunya masih bersemangat untuk tetap antusias berada di rumah Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, yaitu kita melihat di depan ini, yaitu berjudul berlombalah dengan tekun. Ya, firman Tuhan pagi hari ini yaitu berjudul
Ya, kita percaya bahwa sebagai orang percaya kita adalah atlet rohani yang Tuhan sudah persiapkan selama kita berada di bumi ini. Ya, bagaimana kita akan masuk dalam suatu gelanggang pertandingan, gelanggang perlombaan, dan tua muda, besar maupun kecil, orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat akan masuk dalam perlombaan. Ya, firman Tuhan kita melihat di sini di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai yang ke-25 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, kita melihat sini bagaimana sadar dan tidak sadar kita sebagai orang percaya masuk ke dalam gelanggang arena pertandingan. Dan Paulus ya sebagai penulis 1 Korintus itu mengibaratkan kita sebagai atlet rohani, yaitu sebagai pelari yang melintasi ya, bukan track pendek atau melakukan sprint 100 meter, 200 meter, 400 meter, tetapi pelari maraton. Ya. Kita dipercaya Tuhan selama hidup ini. Ya. Ada yang dipercaya Tuhan mencapai usia 70 tahun, ada yang dipercaya Tuhan masuk usia 80 tahun. Ya, selebihnya ya kita bersyukur kalau dipercayakan Tuhan lebih dari 80 tahun. Dan sebagai atlet rohani tentunya kita sadar bagaimana kita akan mendapatkan suatu mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan ketika kita bisa berlari dengan baik. Dan kita melihat bagaimana tentunya ketika kita berjuang untuk menjadi pelari atau pemain ya, dalam berlomba untuk berlari tidak mudah. Ya, selama kita berada di bumi ini kita mencoba berlari ya, dengan semangat, tetapi ada masa-masa kita melewati trek ya, yang tidak selamanya kita melewati jalan lurus, tapi ada suatu saat kita melewati jalanan yang mungkin berbatu-batu atau mungkin sangat melewati lembah tergelapan. Tapi bagi hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Bagaimana ketika kita berlari dalam perlombaan, kita harus mewaspadai. Ya, salah satunya kita melihat sini bagaimana siapa lawan kita. Ya, di dalam Efesus dan Yakobus dan Roma bahwa musuh kita adalah iblis. Ya, dengan hawa nafsu, keinginan daging. Ya, si iblis dikatakan setan atau ular tua atau diabolos atau boleh dikatakan sebagai Lucifer ya, mencoba untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan selama berlomba ya, sehingga dia mencoba ya, ketika dia menggunakan siasat A sebagai orang percaya mungkin bisa lulus ya, tapi dia akan mencoba lagi dengan siasat B, siasat C, siasat dan lain-lainnya. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus sadar bagaimana musuh kita akan berusaha menjatuhkan kita dengan perangkap-perangkap ya, tanpa sadar. Apabila kita terjebak, kita tidak akan bisa melanjutkan perlombaan tersebut. Dan pagi hari ini pertemuan kita bagaimana ketika kita berlomba, tentunya kita semua akan ikut dalam perlombaan, bukan menjadi penonton Bapak Ibu, tapi kita akan terus bertanding berlomba hari demi hari, tahun demi tahun, ya, bulan demi bulan kita berlomba terus. Dan ketika kita mencoba berlomba dengan tekun, ya, musuh kita tidak senang. Ya. Kita melihat sini bagaimana ketika kita berlomba dengan tekun, ya, si jahat, masa iblis
berusaha membuat kita ceroboh, ya, mengambil tindakan yang salah, yang gegabah, hingga kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita berlari, kita akan mungkin mulai ke arah, ya, bisa mulai main-main, ya, tidak serius, tidak tenang menjadi anak-anak Tuhan, ya, tidak fokus, sehingga sebagian orang mulai goyah imannya, ya. Amat disayangkan yang hari-hari ini sedang viral, ya, seorang pendeta di Sulawesi, ya, yang sudah berusia lanjut, ya, berubah imannya karena mulai goyah. Yang seharusnya mengetahui kebenaran firman Tuhan, mempunyai fondasi yang kuat, seharusnya tetap kuat, ya, sampai mencapai garis finish dengan baik. Tapi ya, kita melihat banyak di sekitar kita mungkin, ya, tidak hanya yang sedang viral tersebut, tetapi kita melihat bagaimana apabila fondasi bagi orang percaya tidak kuat, maka Tuhan akan didukakan. Ya, ibu sangat senang, ya, ketika mempengaruhi anak-anak Tuhan untuk tidak berhasil dalam perlombaan. Dan sebagian orang Kristen mulai malas, ya, malas untuk baca firman, malas datang beribadah, malas untuk berdoa, ya, malas mencari hadirat Tuhan. Inilah bagaimana pekerjaan sejarah. Inilah bagaimana di dalam Khotbah pasal 7 ayat 8 dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya, kami ingat bagaimana penjahat yang berada di sebelah Tuhan Yesus yang disalib di Golgota. Satu bernama Desmas, ya, dia bisa mengakhiri dengan baik. Berbeda dengan temannya Kristus, yang penjahat yang mempunyai masa lalu yang kelam, yang jahat tetapi bisa selamat di detik-detik akhir. Kita sebagai orang percaya sadar bagaimana ketika mungkin saat ini sudah berusia lanjut, kita tetap bisa mencapai garis finish dengan baik, ya, finishing well dengan baik. Tapi sebagian orang mungkin tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan garis finish dengan baik, ya. Ketika berlari, ya, tersandung, tidak mau melanjutkan, tidak mampu untuk bangkit, tidak mampu untuk berdiri lagi dan tetap berlari dengan stabil. Inilah perluan kita di pagi hari ini. Bagi orang percaya, tetap berlari mencapai garis finish. Nah, sebagian kita ada yang usia 20 tahun, ya, 40 tahun, 60 tahun, ya, 70 tahun, 80, ya, tetaplah terus berlari mengikuti lomba dengan baik, dan Tuhan akan selalu menyertai dalam perlombaan. Dan kita melihat di sini bagaimana warna pada orang percaya, pada orang Kristen, ya. Dalam Alkitab dikatakan 4 kali, Bapak Ibu. Artinya sebagai hal yang serius yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anaknya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, mungkin kita melihat, ya, seseorang, ya, dulunya rajin, ya, datang beribadah, rajin persekutuan, rajin ikut pelayanan dan sebagainya, tetapi di akhir hidupnya tidak mampu melanjutkan perlombaan pertandingan dengan baik, ya, sehingga diselip, ya, akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dengan baik, ya, tidak mencapai garis finish dengan baik, sehingga sangat disayangkan, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya sadar bahwa ketika kita berlomba, berlari, kita fokus mengarahkan motor roda kita ke depan untuk mengakhiri dengan baik. Ya, selanjutnya kita melihat bagaimana mengapa yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang pertama, saya ingin memberikan 3 poin saja. Bagaimana sebagian orang yang dulunya setia, dulunya loyal, dulunya berkomitmen, tetapi tidak bisa melanjutkan perlombaan hari ini dengan baik. Yang pertama, kehilangan sasaran atau kehilangan terjadi kesalahan sasaran.
Sehingga di dalam perjalanan orang percaya tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai arah yang jelas, tidak mempunyai visi yang jelas, hingga sebagian orang percaya yang gagal melanjutkan pertandingan perlombaan lari itu bingung, ya, mulai confused, ya, mulai ragu, mulai tidak bisa mengakhiri dengan baik dan tidak tahu apa yang menjadi sasaran. Dan melihat sini bagaimana di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, inilah bagaimana kita harus mempunyai sasaran yang jelas. Kita harus menerima untuk mendapatkan hadiah dan juga tahu panggilan surgawi kepada orang percaya. Panggilan surgawi adalah panggilan keselamatan, panggilan untuk masuk dalam rencana Allah, panggilan untuk semakin dekat, ya, mempunyai hubungan yang erat pada Tuhan, panggilan juga untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, ketika kita berlari, Bapak Ibu, dalam trek lari, tentunya ada kesulitan, ya, bahkan gangguan yang bisa menghalangi melanjutkan pertandingan berlomba dengan baik. Ya, mungkin kaki sudah mulai terasa sakit atau mulai lemah secara fisik, ya. Banyak hal yang menghambat dalam kita mengiring Tuhan, ya. Seringkali dalam kita mengiring Tuhan mulai ada gangguan yang membuat kita bias dan terjadi distraksi. Hal inilah sangat disayangkan, ya. Apabila orang percaya tidak mempunyai sasaran, tidak mengenal panggilan surgawi, ya, kita harus sadar bagaimana Tuhan menciptakan kita untuk tujuan-tujuan mulia. Bukan sembarang kita mungkin ditempatkan di Pulau Jawa ini, ya. Ada maksud Tuhan, ya. Bapak Ibu saudara sekalian pasti bisa mengetahui panggilan surga tersebut. Oleh sebab itu, sasarannya Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang percaya itu, apakah panggilan surgawi, yaitu kita lihat sini bagaimana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, kita diharapkan hari demi hari serupa dengan Yesus. Ya, ulang tahun mengikut Tuhan, belasan tahun mengikut Tuhan. Apakah kita sudah menjadi serupa dengan Kristus? Ya, mungkin saat ini belum sempurna, mungkin saat ini masih dalam proses, ya, progress. Tapi inilah bagaimana orang percaya harus menyadari bahwa hari demi hari tentunya kita dibawa menjadi hamba kebenaran, hamba yang mengenal kebenaran, hamba yang mengenal firman Tuhan. Kita bisa diproses. Roh Kudus lain membantu orang percaya untuk semakin hari menuju kesempurnaan. Ya, tentunya tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, secara berusaha menghalang-halangi orang percaya untuk menuju kesempurnaan. Tetapi kita meminta, ya, penolong yang saat ini masih berada di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Ya, sebagai Allah Roh Kudus yang membantu kita untuk hal yang lebih baik. Ya. Jadi pada gelas, ya, kopi, ya Bapak Ibu, sekalian, kopi itu dimasuki air, ya, air putih. Air ini adalah air kehidupan, air yang menggambarkan Yesus sebagai firman Tuhan. Kopi yang kita pekat, ya, terus diisi, ya, akan berubah warna, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kehidupan kita yang mungkin tadinya gelap, ya, suram, ya, jauh dari kehendak Tuhan, ya, Tuhan ubahkan oleh firman Tuhan, ya, sadar atau tidak sadar menuju kesempurnaan hari demi hari. Tidak instan, Bapak Ibu,
tapi terus ya dengan waktunya Tuhan kita akan disempurnakan. Dan kita melihat sini bagaimana sasaran orang percaya sekali lagi di dalam Efesus pasal 5 ayat 27 dikatakan, supaya dengan demikian ia mendapatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya sama seperti 5 perumpamaan 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. Ya, 5 gadis pintar atau bijak ini mempersiapkan diri menjelang kedatangannya yang kedua kali. Kita memasuki akhir zaman ini, kita harus mempersiapkan diri. Kita terus berusaha di proses Tuhan untuk menjadi gadis-gadis yang bijak, gadis-gadis yang pintar, ya, sehingga kita diisi oleh minyak. Minyak ini melambangkan Roh Kudus. Ya, apabila mempelai pria datang, kita tidak tertinggal, kita tidak ketinggalan, kita tidak seperti gadis-gadis yang bodoh. Inilah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana sasaran kita harus kita ingat. Sasaran selanjutnya yaitu semoga Allah damai sejahtera memutuskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, inilah Tuhan mengharapkan kita sebagai orang percaya. Ya, ketika kita ditampi, ya, kita bukan Kristen yang sekam, tapi kita Kristen yang biji gandum. Kita harus ingat bagaimana waktunya sudah dekat, ya, di dalam malam lagi, ya. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri menjelang kedatangan yang kedua kali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teruslah fokus pada sasaran, ya, sehingga dalam perlombaan kita berlari dengan baik, berlari dengan semangat. Yang kedua, mengapa sebagian orang yang tertinggal, yaitu kehilangan ketekunan. Ya, kehilangan ketekunan yang kedua. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 7 dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Ya, terjemahan lain dengan tekun. Siapa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ya, inilah. Kita bandingkan juga di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, sekali lagi kita harus tekun Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagai pelari mungkin hanya bertanding cuma 5 menit, 10 menit atau 30 menit. Ya, misalkan event Olimpiade, ya, cuma hanya sebentar saja Bapak Ibu. Tetapi prosesnya tidak mudah, butuh perjuangan, butuh usaha, ya. Belasan tahun dibimbing, belasan tahun masuk TC training center, ya, mungkin puluhan tahun masuk berbagai aturan yang akan sangat membuatnya tersiksa, ya, tidak enak. Dan hanya bertanding cuma, ya, mungkin 1 jam, 2 jam saja, tapi latihannya bertahun-tahun. Ya, kelihatan mungkin monoton, ya. Mungkin sebagai orang percaya juga sama Bapak Ibu. Apabila kita tekun, ya, datang ke gereja setiap minggu, seperti boring, membosankan, atau kelihatan monoton, ya. Hari mungkin hari Selasa doa persekutuan, ya, hari Minggu datang ibadah, ya, ulang begitu saja. Tetapi Bapak Ibu, kita diharapkan tekun Bapak Ibu, ya. Karena ketika kita nanti masuk dalam garis finish, ya, kita akan mendapatkan, ya, medali, ya, mahkota kemuliaan Tuhan sediakan, mahkota yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Kita akan memperolehnya, ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu mulai tidak tekun, tetapi minta Roh Kudus untuk menguatkan, memberikan encourage, sehingga mulai hilang yang tadinya hilang semangat, ya, minta Roh Kudus
untuk memberikan semangat itu. Ya. Ketika dalam ketekunan, ya, sekali lagi atlet-atlet akan disiplin, ya. Disiplin makan, tidak seenaknya untuk keluar, ya, banyak peraturan-peraturan. Sama halnya sebagai orang-orang percaya harus disiplin, ya. Banyak aturan-aturan yang harus kita jalani, ya, sebagai atlet rohani. Tentunya tidak mudah. Apabila kita disiplin, tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dan kita melihat sini bagaimana arti ketekunan berarti berlomba, yaitu agon, berasal dari bahasa Yunani, yaitu mempunyai arti sengsara dan kadang mengalami kesakitan dan kadang mengalami penderitaan, ya. Jadi dalam perlombaan seringkali mengalami kesakitan, ya, sengsara, ya. Memang tidak nyaman, tidak mungkin enak, tidak mungkin, ya, akan merasa terhambat, menghambat dengan kebiasaan yang biasanya dilakukan. Kemudian ketika masuk dalam perlombaan, ya, mulai berubah. Oleh sebab itu, teruslah bertekun, Bapak Ibu. Sebagai orang percaya kita terus bertekun. Kita sadar ketika dalam ketekunan Tuhan janjikan kelak Bapak Ibu akan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan, ya, bukan manusia yang akan memberi, tapi Tuhan yang sudah berjanji melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Inilah bagaimana kita harus berpikir dan merenung, ya, terus tak mempunyai ketekunan dalam hidup ini. Dan selanjutnya kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, bagaimana kita melihat murid-murid Tuhan yang di dalam Alkitab, ya, berakhir tragis, ya. Masa hidupnya boleh dikatakan, ya, sangat tragis, ya. Menjadi martir Tuhan, dibunuh, disiksa, ya. Kita yang hidupnya dalam zaman kemurahan, ya, zaman yang serba enak, Bapak Ibu, kita harus sadar bagaimana kita juga harus siap dalam hidup yang sengsara, ya. Mungkin secara kehidupan kita banyak bergumulan masalah, ya, mulai ada sakit penyakit, mulai ada suatu hal yang membuat kita mengalami kesesakan. Dan inilah bagaimana firman Tuhan, bagaimana apabila menjadi orang percaya, kita pasti akan mengalami masa kesengsaraan. Dan kita harus sadar kita tidak sendiri, kita tidak akan dibiarkan, ya. Tetapi janji Tuhan selalu akan menyertai kita dalam setiap kesengsaraan kita. Dan juga sebagai orang percaya kita ingat bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang memberikan teladan, ya. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 12, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan bagi orang percaya kita harus memikul salib, ya. Kita jangan berpikir jadi orang percaya itu selalu diberkati Tuhan, tidak ada masalah, sehat-sehat terus, tidak mengalami corona atau mengalami sakit penyakit, dan selalu nyaman, ya, mulai diberkati Tuhan, ya. Terus diberkati, tidak, ya. Kita bukan menganut teologi kemakmuran, tetapi kita sadar bagaimana khususnya dalam situasi pandemi saat ini, ya, kadang naik turun, kita mengalami suatu, ya, kadang tidak di jalan rata terus, tapi Tuhan tetap setia dalam orang percaya. Kita terus fokus bagaimana dalam segala hal, situasi apapun, tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan, tidak akan mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetaplah terus mempunyai ketekunan,
Selanjutnya kita melihat bagaimana Demas yang tidak bisa mengakhiri dengan baik. Jika kita katakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan Rasul Paulus yang tadinya sebagai partner dalam pelayanan bersama Rasul Paulus, tapi karena tidak tekun, kehilangan fokus, dia mulai melupakan dalam melayani Tuhan. Dia terpengaruh dengan kemilau-kemilau dunia ini. Ya, mungkin saat ini sebagai orang percaya kita tetap dijauhkan Tuhan. Apabila suatu saat kita mulai ada yang membelokkan, kita tidak akan terpengaruh. Kita tetap dijauhkan Tuhan. Dan yang terakhir yaitu membuat orang percaya itu tertinggal, yaitu rasa capek atau rasa lelah. Sehingga seperti ilustrasi di depan, baterainya lowbat. Kita secara spiritual mungkin sudah mulai lowbat, low baterai kita. Tapi kita ingat janji Tuhan dalam Yesaya yang pertama, bagaimana supaya kita tidak lelah. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Diharapkan bagi orang percaya kita tetap menantikan Tuhan. Selanjutnya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Saat pagi hari ini dan mengkuduskan hari Sabat sebagai suatu tindakan bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian menanti-nantikan Tuhan, datang ke bait Allah, menyembah tadi, memuji Tuhan. Roh Kudus tahu dengan keadaan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Dia akan tetap memberikan kekuatan, memberikan encourage, sehingga kita dicas lagi, dipulihkan kembali. Oleh sebab itu sekali lagi teruslah menantikan Tuhan. Mungkin ketika kita sedang capek, kita beristirahat, kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita berdoa, baca firman Tuhan, cari hadirat Tuhan. Inilah sebagai tindakan bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sedang lemah, tidak mulai ada semangat lagi, mulai loyo, mulai lemah, letih, lesu, loyo, lomai, dan lain sebagainya. Sadarilah perlu penguatan dari Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk memampukan melanjutkan dalam perlombaan berlari bersama Tuhan. Dan inilah bagaimana yang pertama kita menantikan Tuhan. Selanjutnya kita melihat yaitu kita harus minum. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 15 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancarkan sampai hidup yang kekal. Minum ini adalah tentunya minum air kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada orang percaya. Seperti pemazmur dikatakan bahwa kita ibarat seperti rusa yang merindukan air. Hingga ketika air kehidupan itu kita minum, kita akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan kepuasan. Pelari tentunya tidak akan terus berlari, tapi dia karena lari maraton boleh minum, Bapak Ibu. Kita selama berlari, mungkin sudah 20 tahun kita berlari, 40 tahun kita berlari, 50 tahun kita berlari, perlu minum air kehidupan, sehingga
kita akan merasakan kelegaan dari Tuhan. Jiwa kita akan pulih, semangat kita akan kembali muncul, ya. Gairah kita untuk mengikut Tuhan semakin berapi-api, ya. Kita tidak lemah, ya. Mungkin kita bandingkan orang yang tidak mengenal Tuhan, kok nasibnya lebih baik, kok semakin diberkati, atau mungkin mereka semua yang mempunyai yang mereka bisa capai. Tapi kita sebagai orang percaya, tidak melihat seperti itu. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tetap berlomba, tetapi mereka mencari hal-hal yang fana. Tapi kita berlari, ya, mencari medali yang Tuhan sudah sediakan dalam kemuliaan, dalam kekekalan nanti. Dan kita sebagai orang percaya, sekali lagi, tetaplah kita tidak mempunyai rasa capek atau lelah, karena kita tetap menanti-nantikan Tuhan, dan tetap kita minum air kehidupan, sumber kehidupan yang Tuhan sudah janjikan pada setiap orang percaya, ya. Pagi hari ini sekali lagi perenungan kita tetaplah berlari, tetaplah kita berlomba, ya. Apabila capek, apabila mungkin saat ini, ya, Bapak Ibu mulai tidak ada semangat lagi untuk melanjutkan, ya. Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk memampukan melanjutkan perlombaan dengan baik, hingga Bapak Ibu saudara kalian bisa mencapai garis finish dengan baik, ya. Kita terus meminta pimpinan Tuhan untuk kita berlari, ya. Sebagai atlet rohani, kita mungkin tetap sadar, ya, bahwa apabila kita melanjutkan perlombaan pelarian ini, kita melihat, ya, mata rohani ke depan, ya, apa yang akan kita capai, ya. Sebagai hamba Tuhan pendeta, ya, hanya memotivasi, ya, memberikan kekuatan, memberikan berdasarkan firman Tuhan untuk Bapak Ibu saudara sekalian mencapai garis finish dengan baik. Jangan lemah, jangan goyah, ya, jangan kecewa pada Tuhan, ya, jangan mulai berubah imannya, tidak luntur dalam segala situasi apapun. Demikianlah perlombaan kita di pagi hari ini. Lanjutkan perlombaan yang baik, lanjutkan, ya, sebagai atlet rohani yang fokus untuk kekekalan. Ya. Kita ingat bahwa dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya transit. Ya. Jangan berubah iman pada Tuhan, jangan goyah, tetaplah kuat, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kiranya bagi hari ini firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Teruslah kita sadar dan meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita tetap melanjutkan lomba dengan baik. Saya mengundang para pemusik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan Hatiku Percaya. Mari sedang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mengarahkan mata roh kita kepada Tuhan, meminta kekuatannya untuk tetap melanjutkan perlombaan dengan baik. Berikan aku
kami untuk terus berjuang berlomba berlari bersama-Mu, Roh Kudus. Kami yang mungkin saat ini sudah mulai letih, sudah tidak tekun, hidup dalam penuh dengan kekecewaan, hidup dengan mempunyai salah arah dan hidup berjalan lambat dan tidak bersemangat lagi. Mari Allah Roh Kudus, Engkau akan pulihkan kami, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, teguhkan kami sehingga kami menjadi pemenang bersama-Mu, Roh Kudus. Dan kami bersyukur firman-Mu pagi hari dan sempurnakan firman hingga sidang jemaat Tuhan dapatkan kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya.